Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 SD Negeri Brongkol. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Ibu harap kabar kalian selalu sehat, semangat, dan ceria. Mari sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Halo anak-anak kelas 5 yang Ibu banggakan. Kemarin kalian sudah berlatih soal. Pada kegiatan hari ini, kita akan melakukan pembahasan latihan evaluasi kelas 5, tema 6, muatan bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Apakah anak-anak sudah siap? Jika sudah siap, mari kita mulai. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 3. Kantong plastik yang dibuang di perairan dapat membahayakan kehidupan penyu. Di dalam air, kantong plastik yang transparan akan terlihat seperti ubur-ubur. Sementara itu, ubur-ubur adalah makanan kesukaan penyu. Penyu akan mengira plastik itu adalah ubur-ubur. Jika penyu memakan plastik itu, maka penyu akan mati. Pertanyaan yang pertama, kata kunci yang tepat pada paragraf di atas adalah A. Kantong plastik, penyu, ubur-ubur. B. Kantong plastik, makanan kesukaan penyu. C. Ubur-ubur, perairan, kehidupan. D. Kantong plastik dan perairan. Apa jawaban anak-anak? Mari kita lihat jawaban yang tepat yaitu A. Kantong plastik, penyu, ubur-ubur. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Paragraf ini coba kita amati dan kita maknai secara mendalam bahwa kata kunci itu merupakan kata yang sering diulang-ulang di dalam sebuah paragraf. Dan kata itu terdapat pada gagasan pokok. Coba kita lihat yang sering muncul yaitu kantong plastik, penyu, ubur-ubur. Berarti kata kuncinya yaitu kantong plastik, penyu, dan ubur-ubur. Nomor 2, pertanyaannya, ringkasan paragraf di atas adalah, jawabannya yaitu C. Kantong plastik membahayakan kehidupan penyu. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita lihat pembahasannya. Ringkasan pada suatu paragraf kita temukan dari gagasan pokok. Gagasan pokok biasanya terletak pada kalimat utama. Kalimat utamanya pada paragraf itu yaitu kantong plastik yang dibuang di perairan dapat membahayakan kehidupan penyu. Berdasarkan kalimat utama tersebut, maka gagasan pokoknya yaitu kantong plastik membahayakan kehidupan penyu. Oleh karena itu, ringkasan paragraf di atas adalah kantong plastik membahayakan kehidupan penyu. Lanjut nomor 3, kesimpulan paragraf yang tepat yaitu kesimpulannya adalah A. Kantong plastik yang dibuang di perairan membahayakan penyu karena terlihat seperti ubur-ubur. Lanjut, nomor 4, fungsi ringkasan yaitu untuk mengetahui dan memahami. Untuk mengetahui dan memahami apa anak-anak?
Jawabannya yaitu gagasan utama dan tujuan penulis. Fungsi ringkasan yang pertama itu agar kita mudah memahami teks atau buku, mempermudah menemukan gagasan pokok atau gagasan utama, mempermudah menemukan tema, mempermudah mengetahui tujuan penulis. Lanjut, nomor 5, teks eksplanasi berisi apa anak-anak? Coba kita lihat jawabannya. Jawabannya yaitu berisi fakta. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Teks eksplanasi terbagi dari 3 bagian, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Selanjutnya, kita akan membahas soal muatan IPA KD 3.6. Pertanyaan yang pertama, sumber energi panas terbesar di alam yaitu, coba apa anak-anak? Mari kita lihat jawabannya. C. Matahari. Sumber energi panas itu bermacam-macam. Yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di alam yang tidak pernah habis. Yang kedua, panas bumi yang disebut energi geotermal. Yang ketiga, korek api, dan yang keempat yaitu api. Kemudian nomor 2, bahan yang sulit menghantarkan panas disebut apa anak-anak? Ya, benar. Bahan yang sulit menghantarkan panas itu disebut isolator. Benda yang sulit menghantarkan panas disebut isolator. Benda isolator biasanya terbuat dari bahan plastik, karet, kayu, kain, dan sebagainya. Contoh benda isolator yaitu yang pertama, pegangan setrika. Yang kedua, sumpit kayu. Lanjut, nomor 3, tiap benda mempunyai kemampuan menghantarkan panas yang berbeda-beda. Benda yang dapat menghantarkan panas disebut apa anak-anak? Jawabannya yaitu konduktor. Benda yang mudah atau dapat menghantarkan panas disebut benda konduktor. Benda yang bersifat konduktor biasanya terbuat dari logam, besi, baja, aluminium, dan sebagainya. Contoh benda konduktor yaitu dasar atau alas setrika dan wajan. Lanjut, nomor 4, perhatikan benda-benda berikut ini. 1. Kain. 2. Plastik. 3. Baja. 4. Kayu. Benda-benda di atas yang merupakan konduktor adalah, jawabannya baja. Seperti pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa benda yang bersifat konduktor terbuat dari logam, besi, baja, aluminium, dan sebagainya. Lanjut, nomor 5, angin darat dan angin laut merupakan contoh perpindahan panas secara konveksi. Pembahasannya ada 3 macam ya anak-anak perpindahan panas itu. Yang pertama itu secara konduksi. Secara konduksi itu perpindahannya melalui zat perantara. Kemudian contohnya
meletakkan sendok logam di atas api, menyetrika pakaian dengan setrika listrik dan memanaskan mentega. Yang kedua itu konveksi. Konveksi itu disertai zat perantara atau disebut juga dengan perpindahan panas aliran. Pada jenis perpindahan panas ini tidak hanya energi panas yang berpindah, tapi juga disertai dengan perpindahan partikel zat perantaranya. Seperti memasak air dengan panci di atas kompor. Air itu bergerak berpindah ke atas dan ke bawah. Kemudian terjadinya angin darat dan angin laut dan gerakan balon udara. Yang ketiga itu radiasi, perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara atau biasa disebut pancaran. Contohnya, panas matahari yang sampai ke bumi walaupun terhalang ruang hampa. Panas dari api unggun bisa menghangatkan tubuh dan menetaskan telur unggas dengan lampu. Lanjut kita belajar atau membahas soal IPS KD 3.2. Pertanyaan pertama, penduduk di wilayah dataran rendah pada umumnya memiliki kegiatan pertanian. Coba kita baca pembahasannya. Penduduk di dataran rendah itu mata pencahariannya biasanya buruh, petani, pedagang, dan peternak. Sementara di daerah dataran tinggi itu biasa sebagai petani, pekerja perkebunan, dan peternak. Kemudian, penduduk di daerah pantai mata pencahariannya yaitu nelayan, petani tambak, pedagang, dan petani garam. Sekarang nomor 2, kegiatan pertanian yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan adalah ya, benar, penggunaan pestisida yang berlebihan. Pestisida dengan intensitas pemakaian yang terlalu tinggi dan dilakukan secara terus-menerus akan menyebabkan beberapa kerugian, antara lain pencemaran pada lingkungan pertanian, penurunan produktivitas, keracunan pada hewan, bahkan keracunan pada manusia. Nomor 3, bencana alam dapat disebabkan oleh perilaku manusia. Salah satu contoh perilaku manusia yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir adalah A. Membuang sampah sembarangan. Pembahasannya berikut merupakan bencana dan faktor penyebabnya. Coba kalian baca pada tabel ini. Di sini bencana tanah longsor, penyebabnya biasanya hutan gundul, banyak penebangan pohon secara besar-besaran. Kemudian ada kebakaran hutan, polusi udara, dan pencemaran air. Lanjut nomor 4, cengkeh, tembakau, dan karet merupakan hasil perkebunan. Hasil pertanian itu biasanya ada padi, gandum, dan jagung. Hasil perkebunan itu kelapa sawit, tembakau, cengkeh, karet, dan teh. Hasil perikanan itu ikan, kerang, cumi-cumi, dan sebagainya. Sementara hasil pertambangan yaitu minyak bumi, batu bara, pasir, dan sebagainya. Lanjut nomor yang kelima, pengangguran terjadi karena tidak tersedianya ya benar, lapangan pekerjaan. Biasanya banyak orang yang mencari lapangan pekerjaan, tetapi lapangan pekerjaannya itu tidak tersedia atau sedikit. Jadi permasalahan sosial itu bermacam-macam ya anak-anak. Salah satunya yaitu pengangguran itu tadi yang disebabkan oleh kurang tersedianya lapangan pekerjaan.